Ketika kita mengenal Allah, maka tentu dan pasti kita akan dikenali oleh segenap makhluknya Allah yang dicintai oleh Allah. Siapa makhluk yang paling dicintai Allah? Habibuna Muhammad, Rasulullah mengenal kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas kenikmatan yang telah Allah berikan, atas segala anugerah yang telah Allah berikan, yang kita tidak mampu untuk menghitung, dan tidak ada orang yang mampu untuk bersyukur secara sempurna kepada Allah. Tidak ada satupun di antara kita yang bisa bersyukur secara sempurna kepada Allah. Tidak ada satupun makhluk yang mampu menyempurnakan kalimat syukurnya atau perbuatan syukurnya kepada Allah. Hamba Allah tak akan mampu menghitung kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Namun sayangnya, jutaan nikmat yang Allah berikan kepada kita, kadang satu nikmat diambil oleh Allah, jutaan nikmat ini terasa hilang. Allah memberikan kita kesehatan, Allah memberikan panca indera yang normal, Allah telah memberikan kita tubuh yang berfungsi sebagaimana kita inginkan. Kapanpun kita bisa membuka mata, kapanpun kita bisa menutup mata, kapanpun terjadi reaksi di dalam perut kita pun bisa ke belakang. Apa yang kurang dalam kehidupan kita? Tidak ada. Maka tidak patut seorang hamba karena satu atau dua nikmat diambil, setelah itu mengkufuri, bahkan meronta-ronta kepada Allah. Kita ini diberikan kenikmatan oleh Allah yang kadang kita tidak tahu, dan doa kita sudah diijabah oleh Allah sebelum kita panjatkan. Allah telah memberikan apapun kepada kita, namun memang manusia ini sangat sedikit sekali yang bersyukur kepada Allah. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Hanya segelintir kecil daripada hamba-hambaku ini yang bersyukur kepada Allah. Yang bersyukur, bukan hamba yang bisa sempurna syukurnya, hanya bersyukur. Maka tidak akan mampu kita ini menikmati nikmat Allah kecuali kita sudah mensyukuri apa yang telah Allah berikan. Setiap Allah berikan kenikmatan, kita bersyukur,
maka nikmat tersebut akan menjadi lezat. Dan manakala kita kehilangan nikmat, lalu kita berputus asa dan meronta, bahkan berdoa, berarti kita tidak mengenal siapa diri kita dan kita tidak mengenal Allah. Pengenalan kita kepada Allah ini penting. Sebagaimana para a'immah, sebagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abi Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana Allah bihi bi'ulumihi. Sayyidina Abu Bakar ini pernah sakit sehingga Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha warḍaha mendatangi ayah beliau, suami istri daripada Rasulullah. Wahai ayahku, engkau manusia yang paling dekat dengan Habibullah. Engkau adalah manusia yang Allah takdirkan yang paling dicinta dan mencinta Rasulullah. Karena tidak ada satupun tidak ada satupun yang bisa mengerti cinta kepada Allah dan keagungan iman seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sampai diceritakan iman manusia seluruh dunia ini ditimbang baru sama dengan iman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu. Apa yang disampaikan Sayyidina Abu Bakar ketika beliau sakit? Aku malu kepada Allah. Sekian lama aku gak pernah sakit. Sekian lama tubuhku sehat. Kenapa aku sakit sekarang harus meminta sembuh kepada Allah? Mana rasa malumu kepada Allah? Rasa syukur penting, pengenalan Allah penting. Sehingga ketika kita sudah mengenal Allah, maka kita malu. Orang itu kalau nggak kenal, orang itu kalau tidak mengerti, nggak ada rasa malunya. Rasa malu itu penting. Rasa malu ini timbul, muncul, dan akan memperbaiki seseorang manakala dia mengenal Allah. Kalau sudah dia nggak kenal Allah, dia nggak punya rasa malu. Mau bohong dia nggak malu, mau maksiat dia nggak malu, mau berbuat apapun dia nggak malu. Bohong seenaknya, dia nggak kenal kok sama Allah. Dia berbuat apapun nggak ada rasa malunya. Menulis apapun di medsos, posting apapun nggak malu, dia nggak kenal kepada Allah. Orang kalau kenal kepada Allah, tertib hidupnya, tertib, tidak ada kemunafikan. Di depan berbicara A, belakang juga A, bukan plin-plan. Ini orang yang mengenal kepada Allah seperti itu. Orang nggak kenal sama Allah. Dia kadang berbicara A, kadang berbicara B, sesuai dengan hatinya, sesuai dengan nafsunya. Faliyatubillah min dzalik. Menuju ke suatu tempat, kita akan menuju ke suatu alamat, namun kita tidak mengerti mana alamatnya, mana arah tujuannya, ciri-ciri rumahnya bagaimana, nomor rumahnya bagaimana, berapa, nggak ada yang tahu. Maka mana mungkin kita akan sampai ke tempat tujuan? Nggak sampai kita. Untuknya melalui majelis Jalsatul Itsnain ini, mari kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pengenalan yang sebenar-benarnya. Setelah kita mengenal Allah, berjuang untuk mengenal Allah, maka timbul di hati kita tidak ada yang lebih penting dari Allah. Ketika kita mengenal Allah, maka tentu dan pasti kita akan dikenali oleh segenap makhluknya Allah yang dicintai oleh Allah. Siapa makhluk yang paling dicintai Allah? Habibuna Muhammad, Rasulullah. Mengenal kepada kita, kita cinta kepada Allah, mengenal Nabi Muhammad. Ketika kita mengenal kepada Allah, tentu akan tenang, tentu akan bersyukur, tentu
akan bahagia apapun keadaan kita. Sampai di dalam satu titik para sufi ini diludahi dengan dipuji, nggak ada beda. Ditampar, dipukul, ditampar, nggak ada beda buat mereka. Kenapa? Kenal kepada Allah.